Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Tapi pada pertemuan kali ini, Bapak akan meringkas materi sehingga diusahakan pada pertemuan hari ini selesai materi bab 1, yaitu tentang usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas tentang break even point atau titik impas, perhitungan titik impas yang harus kalian ketahui. Oke, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Iya, pembelajaran prakarya kewirausahaan di tiap materinya sebenarnya isinya adalah sama. Standar pembelajaran tiap materi, setiap materi atau bab yang diajarkan adalah standarnya sama. Yang pertama adalah kalian harus mengenal yang namanya perencanaan usaha sesuai dengan bahasan materinya. Karena bahasan materi kita pertemuan bab 1 adalah tentang usaha kerajinan dengan pemanfaatan limbah, maka kalian harus tahu bagaimana pemanfaatan limbah itu bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Kemudian setelah kalian merencanakan pasti akan merinci kebutuhan sumber daya-dayanya itu apa saja. Ya, sumber daya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Berikutnya setelah merinci sumber daya, kalian harus ketahui juga adalah bagaimana proses produksinya. Sekarang banyak media-media yang bisa kalian dapatkan, yang bisa kalian pelajari, bagaimana sebuah produk kerajinan yang menggunakan atau memanfaatkan bahan limbah itu diproduksi. Ya, silakan dilihat banyak sekali referensi-referensi video yang bisa kalian gunakan. Kemudian standar materi berikutnya adalah menghitung laba rugi. Ya, menghitung laba rugi itu adalah sebuah keharusan. Karena usaha itu adalah intinya bagaimana memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita salah perhitungan, maka usaha yang akan kita jalankan itu bisa mengalami kerugian. Oke, standar materi berikutnya adalah setelah kalian mengetahui laporan bagaimana membuat laporan laba rugi dan titik impas, tugasnya adalah promosi, ya. Promosi produk yang sudah dibuat, karena tanpa promosi produk tidak akan dikenal oleh konsumen. Yang terakhir adalah standar materinya adalah kalian harus bisa membuat laporan kegiatan usaha. Bagaimana usaha yang sudah kalian lakukan itu dilaporkan, ya. Pelaporannya seperti apa nanti kita pelajari bersama-sama. Begitu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, tentang perencanaan sudah dibahas di materi pertemuan pertama. Bagaimana kalian harus jeli melihat peluang-peluangnya. Jadi perencanaan adalah hal yang mendasar untuk segala hal. Kehidupan kalian pun harusnya direncanakan. Kalian sudah fase kelas 11 atau kelas 2 SMA. Goal kalian adalah nanti perguruan tinggi negeri. Kalian juga harus punya perencanaan. Pada fase sekarang, kalian harusnya pencapaiannya sudah seperti apa, kalian harusnya sudah ada gambaran. Begitu juga dengan usaha, ya. Perencanaan adalah hal yang mendasar untuk segala hal. Perencanaan usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar yang harus direncanakan adalah model usaha yang akan dijalankan. Ya, ini sudah dibahas di pertemuan pertama. Ya, model usaha yang akan dijalankan itu seperti apa? Karena ini berhubungan dengan pemanfaatan bahan limbah, berarti harus direncanakan juga bahan limbah apa yang akan digunakan untuk membuat kerajinan. Ya,
Kemudian bentuk kerajinannya itu mau seperti apa. Ya, itu harus direncanakan. Kemudian misalkan apa? Kenapa memilih usaha atau bentuk kerajinan seperti itu juga harus direncanakan. Kemudian bagaimana usaha tersebut akan dijalankan? Ya, usahanya apakah akan dilakukan sendiri atau orang lain? Ya, misalkan kita punya modal, kemudian kita menyuruh orang lain untuk membuat, kemudian hasil dari yang dibuat itu kita tampung, bisa juga seperti itu, atau kita bisa juga membuat workshop sendiri. Ya, di dalam workshop itu kita sudah desain sedemikian rupa dari proses awal sampai proses akhir ada di situ. Ya, jadi itu harus direncanakan. Mau seperti apa, bagaimana usaha tersebut akan dijalankan. Kemudian perencanaan usaha berikutnya adalah tentang merinci kebutuhan sumber daya yang akan digunakan. Ya, sudah dipelajari di bab sebelumnya bagaimana sumber daya yang dibutuhkan sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Ya, itu sangat penting bagaimana kalian harus merinci kebutuhan sumber dayanya karena itu nanti akan berurusan dengan kebutuhan modal ya, kebutuhan modal, sumber daya manusia, bahan baku, kemudian mesin, kemudian yang terakhir adalah sumber daya informasi, itu harus direncanakan. Lanjut ke slide berikutnya. Mengenal proses produksi. Ya, tahapan ini kalian harus pelajari. Karena kalian sebagai calon pengusaha, kalian harus tahu bagaimana sebuah produk itu dibuat. Ya, sekarang banyak sekali media-media yang bisa kita manfaatkan untuk melihat ya, untuk melihat bagaimana sebuah produk itu dibuat. Bagaimana sebuah produk itu dibuat, kita bisa menerapkan yang namanya amati, tiru, dan modifikasi. Karena produk yang ada di pasaran adalah sebagian besar produk yang sebelumnya sudah ada. Jadi jarang sekali sebuah produk itu benar-benar penemuan yang baru yang sebelumnya belum ada. Jadi jarang sekali seperti itu. Jadi yang ada adalah produk-produk yang sudah biasa di pasaran ada, cuma mengalami sebuah proses peremajaan, proses kreatif, ya sehingga produk tersebut menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih menarik lagi sehingga konsumen suka. Ya, jadi ingat yang namanya amati, tiru, dan modifikasi. Jadi tahapan pertama adalah amati. Bagaimana sebuah produk itu dibuat, kalian bisa lihat. Oh, cara buatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian setelah kalian amati, tahapan berikutnya adalah coba kalian tiru, ya. Kalian tiru apa yang dilihat, ya, ditiru demikian rupa sama persis. Apakah produk yang kalian buat itu nanti hasilnya sama atau tidak? Setelah sama persis kalian bisa meniru, tahapan berikutnya adalah modifikasi, ya. Kalian harus di sini yang namanya proses kreatif itu perlu, ya. Proses kreatif itu perlu. Karena sebuah kerajinan biasanya penuh dengan kreativitas, ya. Bagaimana sebuah produk sebuah limbah yang tidak terpakai lagi, kemudian limbah tersebut diproses sedemikian rupa sehingga limbah tersebut tidak lagi tampak seperti limbah, tapi tampak seperti sesuatu yang berbeda. Ya, itu memerlukan sebuah riset, memerlukan sebuah proses ya. Ya, proses kreatif dan proses yang mungkin pengalaman, mungkin dengan melihat, meniru, mengamati itu penting sekali. Ya, jadi di sini pentingnya kalian mengenal proses produksi. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ya, di tahapan ini kalian sebagai calon pengusaha, kalian diwajibkan dapat menghitung ya, menghitung laba rugi
Dan di pembelajaran kali ini kita akan belajar yang namanya titik impas produksi. Ya, titik impas produksi atau BEP atau break even point. Usaha itu harus detail, harus penuh dengan perhitungan dan terkalkulasi karena berkaitan dengan keuntungan nanti yang akan diperoleh. Nanti pembahasan BEP ini akan dibagi menjadi dua, yaitu BEP dalam hitungan unit dan BEP dalam hitungan rupiah. BEP unit adalah BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan produk pada nilai tertentu. Bisa kita rumuskan menjadi BEP unit adalah hasil pembagian dari biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Di mana biaya tetap atau fixed cost atau disingkat FC adalah total biaya yang harus dikeluarkan walaupun usaha sedang tidak dijalankan. Sedangkan harga per unit atau price atau P adalah harga jual barang atau jasa yang dihasilkan oleh proses produksi yang dilakukan. Sedangkan biaya variabel per unit atau variabel atau V adalah total biaya variabel yang dibutuhkan untuk per unit barang. Kemudian BEP yang kedua adalah BEP dalam rupiah. BEP rupiah adalah BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan atau harga penjualan tertentu. BEP rupiah bisa dirumuskan dengan hasil bagi biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit dikurangi harga per unit. Di mana biaya tetap atau FC adalah total biaya yang dikeluarkan walaupun usaha sedang tidak dijalankan, sedangkan harga per unit atau P atau price adalah harga jual barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian biaya variabel per unit atau V adalah total biaya variabel per unit. Sedangkan kontribusi margin per unit atau TFC adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kemudian jumlah barang atau quantity atau Q adalah jumlah barang yang harus diproduksi. Nanti Bapak akan buat simulasinya bagaimana rumus ini diterapkan di soal. Ini hanya urayanya saja, jadi Bapak rasa cukup. Nanti bisa kita simulasikan dalam contoh soal. Next, kita ke slide berikutnya. Tahapan berikutnya adalah promosi produk, ya. Bagaimana sebuah produk dapat dikenal oleh konsumen jika produk tersebut tidak dipromosikan dengan baik. Silakan nanti dibaca buku paketnya. Di materi promosi produk ini kalian harus tahu yang namanya konsumen. Konsumen itu siapa? Kalian bisa lihat di buku paket masing-masing. Kemudian kalian harus kenal yang namanya pesaing atau kompetitor, ya. Karena di ilmu promosi produk ini yang akan berkaitan adalah tentang konsumennya siapa, pesaingnya siapa. Kalian harus tahu. Jadi di promosi ini adalah bagaimana mendayagunakan semua sumber daya produksi untuk meraih yang namanya keunggulan bersaing. Ya. Jadi nanti goalnya yang harus didapatkan adalah bagaimana memperoleh keunggulan bersaing. Cara-cara promosinya akan berbeda-beda, tergantung produk dan tergantung audiens, tergantung konsumen yang dituju. Misalkan promosi di lingkungan sekolah SMA Korpri akan berbeda promosi di lingkungan misalkan di dekat SMA Korpri ada kantor kecamatan. Ya. Misalkan sebuah produk akan promosi di lingkungan SMA Korpri,
misalkan itu harus mendatangkan keramaian, misalkan itu harus mendatangkan penyanyi, maka yang akan dihadirkan adalah penyanyi yang versi anak-anak muda seperti kalian ya. Tapi berbeda misalkan promosi di dekat SMA Korpri, misalkan di kantor kecamatan, maka artis yang akan didatangkan pun berbeda. Misalkan di kantor kecamatan, artis yang didatangkan misalkan adalah penyanyi dangdut gitu kan. Karena sasaran audiensnya, sasaran konsumennya adalah orang-orang yang di sekitar kantor kecamatan. Ya, jadi caranya akan berbeda-beda tergantung konsumennya, tergantung target marketnya itu siapa. Nah, gitu kalian harus pahami ya, konsumennya itu siapa. Ya, seperti apa tipe-tipe konsumennya. Semakin kecil target market yang akan disasar, maka akan semakin spesifik. Ya, promosi di seluruh promosi di lingkungan SMA Korpri itu luas karena ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12, ada guru. Ya, itu masih kompleks ya, dengan karakter orang yang berbeda-beda, dengan kesukaan yang berbeda-beda. Tapi kalau promosi di dalam kelas, maka sudah jelas. Kalau di dalam kelas misalkan ada 35 orang, ya, ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian ada hobi yang sama misalkan. Itu akan lebih spesifik, akan lebih mudah menarget konsumennya, ya. Jadi di sini yang harus kalian mengerti adalah bagaimana mendayagunakan sumber daya agar meraih keunggulan bersaing dan bisa memenangkan persaingan di antara produk-produk yang sejenis atau kompetitor atau pesaing yang lain. Next, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Terakhir adalah laporan kegiatan usaha ya, bagaimana setelah usaha itu berjalan perlu yang namanya pelaporan-pelaporan ya, perlu yang namanya pelaporan-pelaporan. Karena pelaporan itu penting untuk dokumentasi ya, untuk evaluasi dan untuk tracing ya, untuk pelacakan bagaimana sebenarnya usaha yang sudah dijalankan itu. Silakan dibaca di buku paketnya masing-masing bagaimana membuat pelaporan yang baik. Ya, pelaporan usaha intinya adalah bagaimana usaha itu bisa terdokumentasi dengan baik ya. Bisa terdokumentasi dengan baik sehingga dari dokumentasi itu bisa dijadikan acuan untuk evaluasi ya, untuk pelacakan, untuk pertanggungjawaban tentang bagaimana usaha itu dijalankan. Ya, Bapak rasa itu aja. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi, itu mungkin materi bab 1, ya, materi bab 1, kerajinan dengan pemanfaatan limbah, ya, kerajinan dengan pemanfaatan limbah. Jadi di kerajinan ini yang ditekankan adalah kreativitas ya. Kreativitas bagaimana bisa membuat produk ya, bagaimana bisa membuat produk dengan pemanfaatan limbah yang sudah tidak terpakai lagi ya. Memanfaatkan limbah yang sudah tidak terpakai lagi sehingga limbah tersebut bisa menjadi sesuatu produk kerajinan yang menarik ya, yang bisa dijual, yang punya nilai ekonomis. Ya, di kerajinan
memang yang dititik beratkan adalah kreativitas ya, kreativitas, kepandaian, apa namanya, keterampilan tangan gitu ya. Bagaimana membuat sebuah produk yang ya namanya kerajinan berarti bisa dinikmati ya, bisa ada nilai guna yang sebelumnya tidak sama sekali tidak bisa digunakan, dipakai, tapi dengan kreativitas ya ternyata produk yang sudah tidak terpakai lagi itu bisa digunakan kembali. Ya mudah-mudahan materi ini bisa menginspirasi kalian, walaupun tidak banyak ya, tidak banyak karena kita tidak praktek, kita tidak membuat secara langsung, tapi minimal kita bisa mengetahui teori-teorinya, bisa mengetahui ilmunya, bagaimana usaha kerajinan yang berkaitan dengan pemanfaatan limbah itu ternyata punya nilai ekonomis yang besar jika itu dibuat yang baik ya. Jika itu direncanakan dengan baik, jika itu direncanakan dengan serius, maka itu bisa bernilai ekonomis tinggi. Kalian bisa lihat contoh-contoh sukses story bagaimana mereka atau beliau-beliau yang sudah sukses pemanfaatan limbah menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak itu saja untuk paparan materinya. Nanti akan dilanjut dengan pembahasan soal yang berkaitan dengan break-even point. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya kewirausahaan.